Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan saya Tinda Livia Kandermala dengan akhiran NIM 257. Dengan saya, Yuan Fasitan Satrisna, dengan NIM akhir 155. Serta saya, nama William Surya, dengan NIM akhir 168. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan aplikasi kami dengan nama aplikasi yaitu travel.id, di mana dalam aplikasi ini kami membuat aplikasi untuk pemesanan tiket, khususnya tiket untuk destinasi wisata yang ada di Indonesia. Sini kami memasukkan beberapa destinasi wisata, yaitu ada 5 destinasi dengan tujuan pembuatan aplikasi yaitu seperti yang kita ketahui ketika secara offline pemesanan tiket itu berlangsung secara kurang efektif karena adanya antrian, sehingga pemesanan tiket itu menjadi kurang efektif. Jadi kita menggunakan dengan adanya aplikasi ini, kita akan mengganti cara yang kurang efektif itu menjadi cara yang efektif, yaitu dengan memesan tiket secara online melalui aplikasi travel.id kami. Untuk selanjutnya, jalannya aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk William, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari aplikasi kita, yaitu bagian menu register dan login page. Pada halaman ini merupakan halaman register page dari aplikasi travel.id. Halaman ini digunakan oleh pengguna baru untuk membuat akun sebelum dapat mengakses fitur utama aplikasi kita. Nah, di bagian kiri halaman registrasi ini terdapat logo dari aplikasi kita. Berbentuk pesawat, terdapat tulisan travel.id, dan dengan warna dominan biru. Pada bagian atas terdapat navbar yang berisi contact, service, dan about. Di bagian navbar contact ini berisi data nama lengkap, dan NIM dari kelompok kami. Selanjutnya, dari menu service terdapat pop-up yang berisi aplikasi ini dirancang hanya sebagai uji coba pembayaran pesanan. Harga tiket dan invoice yang dihasilkan tidak dihasilkan secara real time dan melainkan hanya hasil percobaan di uji coba aplikasi. Selanjutnya di menu about terdapat tentang aplikasi ini. Aplikasi pemesanan tiket wisata yang digunakan dengan mengisi menu login dan registrasi, melakukan pemesanan di menu home dan payment page, lalu mengecek histori tiket pada bagian profile page. Selanjutnya, pada bagian tengah halaman terdapat form pendaftaran akun pengguna baru. Pada bagian ini, user akan diminta menginput data-data, mulai dari first name dan last name. Di sini digunakan untuk menginput nama depan dan nama belakang user. Nah, di sini ada email dan password. Email di sini sebagai identitas akun serta password yang digunakan untuk keamanan akun. Di sini kita juga pakai auto generate email, di mana ketika user memasukkan first name dan last name, maka email akan otomatis terisi firstname.lastname@gmail.com. Selanjutnya, ketika user telah menginput semua data dengan benar, user dapat langsung mengklik tombol register untuk melakukan pendaftaran akun pengguna baru. Data-data user ini kemudian akan tersimpan ke dalam file CSV. Selanjutnya, di bagian login page, setelah proses registrasi berhasil, user akan langsung diarahkan ke login page untuk masuk menggunakan akun yang telah dibuat. Pada halaman ini, user akan diminta menginput kembali data email dan password yang telah didaftarkan saat registrasi. Nah, jika user salah menginput email dan password, akan muncul pop-up peringatan. Selanjutnya, jika user menginput email dan password sesuai dengan data yang tersimpan di CSV, pengguna dapat langsung menekan tombol login untuk masuk ke menu utama aplikasi, yaitu menu homepage yang akan dijelaskan oleh teman saya. Boleh? Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian homepage. Di sini, pada bagian atas sendiri, di situ ada tulisan Hello @William Surya. @William Surya ini didapatkan dari inputan kita pada saat registrasi tadi di bagian first name dan last name yang diawali dengan dan diakhiri dengan tanda seru. Di bagian homepage ini terdapat rincian atau destinasi-destinasi wisata yang bisa kita pilih, bisa user pilih, yang kita sediakan fitur taskbar
agar kita lebih mudah dalam eksplorasi, dalam memilih-milih destinasi yang ada. Di contoh region favorit yang bisa kita klik adalah ini, kita klik saja. Nah, ini Raja Ampat. Ketika kita mengklik region destination, maka akan pop up frame yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang lokasi-lokasi destinasi yang kita pilih ini. Pada kali ini di frame Raja Ampat, di dalamnya ada bagian kiri yaitu search location here dan bagian kanan grab your ticket here. Yang pertama di search location here, ketika kita klik maka akan muncul web yang kita diarahkan untuk mengecek lokasinya. Untuk selanjutnya kita langsung back. Ketika kita sudah berada di homepage, di sini kita juga bisa mengklaim diskon. Di bagian bawah di monthly diskon ini coba kita cek di bagian Rinjani. Ketika kita klik, nanti akan keluar pop-up berisi keterangan dan frame-nya. Kita klik saja. Nah, di sini ada pop-up Grab Your Rinjani Trip Discount. Ini adalah penjelasan-penjelasan tentang tiket kita. Langsung kita keluar. Setelah kita aktifkan tadi klaim diskonnya, maka kita bisa langsung ke Recent Favorite Place. Kita klik lagi untuk mengarahkan ke payment page. Langsung kita grab your ticket here, kita klik di situ. Nanti otomatis kita langsung masuk ke payment page. Yang di sini ada rincian-rincian nama, destinasi, jumlah tiket, dan tanggalnya. Kemudian kita kembali lagi ke homepage tadi. Di menu ini juga kita mempunyai fitur yang dimana di bagian atas sendiri ada fitur lonceng ini. Ketika kita diklik maka akan memunculkan, nah ini adalah fitur dari kami yang memunculkan peristiwa-peristiwa terbaru yang digunakan untuk memberikan bantuan donasi untuk saudara-saudara kita yang sekarang sedang ditimpa musibah di Sumatera. Oke, kalian bisa screen record atau scan QR maksud saya. Kita kembali lagi. Oke, mungkin cukup itu saja penjelasan homepage dari saya. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya di menu payment page. Oke, untuk selanjutnya bagian payment pack akan saya lanjutkan. Di mana dalam payment pack ini memiliki beberapa fitur atau beberapa fungsi utama. Itu yang pertama di bagian kiri atas ada ringkasan pesanan. Di mana dalam ringkasan pesanan ini terdapat yang pertama yaitu nama. Nama ini didapat dari username atau first name dan last name yang pada awal registrasi pack tadi diinputkan oleh user. Di sini terdapat Willy Surya. Lalu yang kedua ada destinasi. Nah, kenapa di sini kosong? Karena tadi kita baru beralih dari home pack ke payment pack tanpa mengklik bagian destinasi, sehingga pada payment pack ini akan otomatis kosong. Lalu jumlah tiket di sini tersetel 0, di mana default tiket yang bisa di-MK itu dimulai dari 0. Lalu di sini ada tanggal. Tanggal di sini adalah berfungsi sebagai tanggal user ingin memesan tiket untuk hari apa. Misalkan nanti untuk bulan depan kita klik tanggal 3, akan langsung terinput otomatis, yaitu 2026 bulan 1 tanggal 3. Di sini ada fungsi yang kedua, yaitu rincian pembayaran, di mana terdapat destinasi sesuai nanti destinasi yang akan diinputkan oleh user, jumlah tiket sesuai nanti yang kita inputkan di bagian sini, harga tiket sesuai tiap destinasinya berapa harga per tiketnya, lalu diskon sesuai yang tadi diinputkan user pada saat mengklik diskon yang ada di bawah sini, lalu subtotal dan potongan, yaitu potongan dari diskon yang didapat oleh user. Dan terakhir yaitu total bayar, yaitu di mana di sini akan memunculkan total pembayaran dari seluruh payment pack yang telah dilakukan oleh user. Lalu yang ketiga di sini ada metode pembayaran, yaitu menggunakan metode HEURIS, di mana ketika HEURIS-nya nanti ditekan akan memunculkan pop-up HEURIS yang bisa di-scan secara real time oleh user.
Nah, di sini karena kita belum memasukkan yang namanya destinasi, belum memasukkan jumlah tiket, ketika user mengklik bagian cek, di sini aplikasi tidak akan melanjutkan perintah karena user belum memasukkan destinasi, juga belum memasukkan jumlah tiket. Jadi kita harus memasukkan destinasi terlebih dahulu, yaitu yang tadi kita misalkan kita ambil dari Rinjani, kita akan grab tiketnya. Nah, di sini kita akan masuk destinasi Gunung Rinjani, juga di rincian pembayaran, destinasinya Gunung Rinjani. Lalu jumlah tiket, ketika kita sudah memasukkan destinasi, jumlah tiket akan otomatis berubah menjadi defaultnya 1, di mana kita bisa mengganti di sini misalkan 3 atau 5 atau 6. Di mana tiap kita mengganti, di sini jumlah tiketnya akan terganti juga sesuai yang ada di ringkasan pesanan. Diskonnya juga akan diakumulasikan secara otomatis oleh rincian pembayaran sehingga akan terdapat subtotal di mana di sini adalah jumlah keseluruhan tiket dikurangi oleh potongan di mana potongan ini adalah 15% atau diskon yang didapat pada awal tadi dikurangi dengan harga tiket yang sudah dikalikan dengan jumlah tiket sehingga total bayar di sini yaitu dengan 6 pemesanan tiket oleh Gunung Rinjani yaitu 1.275.000. Lalu kita harus mengklik metode atau QRIS yang akan kita gunakan untuk pembayaran, yaitu di sini QRIS. Nah, setelah user nanti menyekan atau user telah membayar tiket sesuai nominalnya, sini kita akan mengklik cek. Di sini bisa kita lihat ada show up message, yaitu history tiket bisa dicek di menu profil, di mana nanti ketika user telah membeli tiket entah di destinasi yang tadi Gunung Rinjani atau user ingin membeli tiket lagi di destinasi yang lain, semua history tiket akan disimpan di menu yang selanjutnya yaitu di menu profile page yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian terakhir dari aplikasi kami yaitu menu profile page. Pada halaman profile ini terdapat 3 menu utama. Yang pertama ada personal information, yang kedua ada payment information, dan yang terakhir ada about. Kita masuk ke menu pertama yaitu personal information. Di dalam menu ini ditampilkan data akun pengguna berupa email dan password yang merupakan data-data yang tersimpan di file CSV saat proses registrasi, sehingga informasi yang ditampilkan sesuai dengan akun yang digunakan saat login. Selanjutnya, ke bagian payment information. Pada menu ini ditampilkan riwayat pembelian tiket yang telah dilakukan oleh user. Data riwayat ini berasal dari proses pembelian tiket pada menu payment sebelumnya dan disimpan pada file CSV yang terpisah sehingga setiap transaksi user dapat tercatat dan ditampilkan kembali. Selain itu, jika jumlah tiket yang dibeli lebih dari 3, maka tampilan riwayat pembelian ini dapat di-scroll, sehingga user tetap dapat melihat seluruh data tiket dengan nyaman. Masuk ke bagian terakhir, yaitu menu About. Nah, menu ini berisi informasi anggota dari kami, yaitu anggota dari kelompok 9, berisi data nama dan NIM yang sebelumnya juga telah kita lihat pada menu registrasi. Di menu profil ini, kita juga bisa melakukan logout aplikasi. Nah, ketika kita klik, nah kita akan kembali ke menu registrasi awal di aplikasi kita. Dengan adanya menu profil ini, user dapat melihat dan mengelola informasi akun, memantau riwayat pembelian tiket, serta mengetahui informasi pengembang aplikasi. Baik, sekian dari penjelasan terakhir saya ini. Selanjutnya presentasi akan ditutup oleh teman saya. Oke, mungkin sekian dari kami. Bila ada kekurangan pada aplikasi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.